Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hati yang mengampuni. Tema ini sangat penting bagi kita, termasuk kita yang sudah usiawan. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain, ataupun membuat kita tersinggung, ya, sehingga hati kita tidak senang dan kita masih menyimpan ya marah ataupun tidak suka ya kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, itu bisa saja kita dapatkan ya, orang berbuat salah kepada kita bisa dari keluarga kita. Apakah itu misalnya dari anak-anak kita, atau mungkin dari menantu kita, atau mungkin juga ya cucu-cucu kita ada membuat kita tersinggung, atau teman-teman kita, ya orang-orang yang kita kenal dulu dan sampai saat ini kita masih merasa marah ya kepada orang-orang tersebut. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana sikap kita ketika orang berbuat salah kepada kita? Nah, Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tadi kita sudah membacakan dari kitab Kolose ya, pasal 3 ayat 13. Nah, kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dan tujuan Rasul Paulus memberikan tulisan ini atau ajaran ini kepada jemaat Kolose, supaya jemaat Kolose mereka menyadari bahwa mereka ini sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita mengatakan kita adalah orang Kristen, maka kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Jadi kepada jemaat Kolose, tentunya Tuhan mau selalu ingatkan mereka bahwa hidup mereka harus berubah, tidak boleh lagi sama seperti yang dahulu kala, sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karakter mereka harus berubah. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks ini, firman Tuhan berbicara kepada jemaat Kolose tentang kasih. Ya, mereka harus hidup di dalam kasih. Dan salah satunya juga yang dibahas di sini, yang kita dengarkan pada pagi hari ini, yaitu tentang kesabaran, tentang mengampuni orang lain. Nah, jadi bukan hanya kepada jemaat Kolose, tetapi kepada kita semua orang Kristen, termasuk kita para usiawan yang hadir di pagi hari ini. Kita juga diingatkan bahwa kita sudah memiliki ya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah ditebus dari dosa, dari penghukuman yang kekal. Maka kita harus memiliki karakter-karakter Kristus. Dan salah satunya di sini kita harus memiliki hati yang sabar, hati yang mau mengampuni orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang membuat kita tersinggung ataupun berbuat salah kepada kita? Atau kalau kita ingat-ingat kesalahan orang-orang kepada kita, apakah kita masih boleh simpan rasa dendam, rasa amarah yang tiada henti-hentinya, rasa yang sakit hati, tidak suka kepada orang yang berbuat salah kepada kita? Nah, kita kan sudah usiawan, puji Tuhan, umur yang panjang yang Tuhan berikan.
Nah, tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami, ya. Nah, tidak bisa disangkal banyak juga orang berbuat salah kepada kita, dan sebaliknya juga kita juga sudah banyak berbuat salah kepada orang lain juga. Nah, jadi bagaimana sikap kita ya dalam menanggapi kesalahan orang ataupun orang yang membuat kita tersinggung? Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, sabar di sini dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, artinya kita harus menahan diri, ya, menahan diri ataupun bertahan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita. Menahan diri artinya apa? Kita tidak merespon kesalahan orang tersebut dengan melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, misalnya kita langsung emosi, langsung marah, atau kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar karena kita tidak menahan diri. Nah, kita harus ya menahan diri. Kita tidak boleh langsung bereaksi membalas kesalahan orang lain kepada kita. Nah, di situ juga dikatakan bertahan. Bertahan artinya apa? Tidak membuat kita terpancing, ya. Tidak membuat kita terpancing untuk bertindak yang salah. Itu kita ibaratkan seperti kalau orang berbuat salah kepada kita, kita ibaratkan seperti angin yang berlalu begitu saja. Jadi kita rasakan, tapi kita biarkan dia begitu saja. Tidak usah kita respon ya dengan tindakan yang tidak baik. Ya. Mungkin ada kata-kata orang yang membuat kita tersinggung. Misalnya, contohnya ya, dalam keluarga. Ya, karena kita mungkin sebentar sakit, ya, sebentar mengeluh karena memang kita sudah tua, ada banyak hal yang kita rasakan, ya, rasa derita, ya, kita sebentar sakit kaki, sakit apalah, kepala atau bagian sendi-sendi, ya, dan itu mungkin sudah berulang kali, ya, kita merasakannya dan juga berulang kali kita berobat. Nah, tentunya di masa usiawan ini kita hanya berharap kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Nah, mungkin karena anak-anak kita sibuk ataupun ada kalanya mereka sudah capek, ya, karena banyak kerja, lalu kita karena berulang kali harus minta bantuan, mungkin kita ada mendengarkan, ya, omongan daripada anak kita, kenapa papa, mama merepotkan saya terus berulang kali, ya, harus saya bantu bawa ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Mungkin perkataan seperti demikian membuat kita jadi kecewa, ya, jadi sakit hati. Kenapa ya anak saya mengatakan demikian, seolah-olah saya ini merepotkan dia, membuat dia susah saja. Mungkin kita pikir, bukankah waktu dia kecil, saya yang membesarkan dia, saya tidak mengeluh, saya tidak marah, ya, saya besarkan dia, saya jaga, didik, dan sakit, saya urus semuanya. Tapi ketika saya sekarang sudah tua, ya malah dia menganggap saya itu menyusahkan dia. Mungkin kita mendengarkan ya perkataan yang membuat kita tersinggung dari anak-anak kita, contohnya. Nah, kita tidak boleh langsung lalu marah, ya. Kita menyimpan rasa sakit hati. Ya. Kita harus sabar, Bapak Ibu. Ya, kita harus menganggap omongan yang membuat kita tersinggung ataupun tindakan ya orang lain yang membuat kita merasa sakit hati, kita harus anggap itu seperti angin berlalu. Dalam arti apa? Ya kita memang dengar, bukan kita tidak mendengar, kita memang mendengarnya. Tapi kita jangan simpan di hati kita.
Kita biarkan saja, kita lupakan saja. Nah, itulah maksudnya sabar di sini. Kita harus menahan diri, ya, kita tidak terpancing, kita tidak meresponnya dengan tidak baik. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita pelajari dulu, atau kita harus ingat dulu. Ketika orang yang berbuat salah kepada kita, ada orang berbuat salah kepada kita, atau menyinggung perasaan kita, kita harus bertahan. Jangan sampai kita akhirnya terpancing emosi ataupun membalas hal yang tidak baik. Ya, kita harus menahan diri, menguasai diri, mengontrol diri. Ya, kita anggap itu ya sudahlah, seperti angin berlalu begitu saja. Ya, nah, kita lupakan. Jangan simpan di hati kita. Nah, lalu di sini dikatakan ada kata-kata seorang terhadap yang lain. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui, ya. Di sini dikatakan seorang terhadap yang lain. Dalam bahasa aslinya maksudnya begini. Bukan hanya orang melakukan kesalahan kepada kita, tapi kita juga bisa melakukan kesalahan kepada orang lain. Jadi timbal balik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus selalu memahami kenapa kita harus sabar. Karena orang bisa melakukan kesalahan kepada kita. Kita pun bisa melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita juga bisa ada kalanya menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita harus sabar kepada orang lain. Karena kita juga mau ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kita juga berharap mereka sabar kepada kita. Ya, kita tidak bisa pungkiri kadang-kadang ya kita bisa mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan, misalnya anak-anak kita, contohnya cucu kita ataupun kenalan kita. Nah, kita juga berharap orang yang mendengar itu juga mau sabar terhadap kita. Juga mau menahan diri terhadap kesalahan kita. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan kesalahan. Ya. Orang bisa berbuat salah kepada kita. Ada kalanya juga tanpa, mungkin kita tidak sadar. Tapi ada kalanya juga kita bisa berbuat salah kepada orang lain. Makanya di sini dikatakan kita harus saling sabar. Ya. Karena kita harus selalu ingat, orang bisa berbuat salah kepada kita, kita juga bisa berbuat salah kepada orang lain. Jadi saling menahan diri, ya, nah, tidak membalas dengan sikap yang tidak baik. Nah, jadi kita harus sabar dan kita harus selalu ingat. Kenapa kita harus sabar? Karena kita bisa berbuat salah kepada orang lain. Tidak hanya orang lain berbuat salah kepada kita, kita juga bisa berbuat salah kepada orang lain. Dan kita juga mengharapkan orang juga sabar terhadap kita. Nah, jadi ada timbal balik. Tidak kita hanya sendiri saja atau satu sisi saja, tapi timbal balik, ya. Nah, saling, ya, semua orang Kristen, ya, apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan berbuat salah kepada kita, ya kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, supaya mereka sadar, misalnya anak-anak kita, cucu kita, ya, papa mama saya orang Kristen, ya, saya kadang-kadang menyinggung perasaannya, tapi dia selalu sabar, dia orang Kristen, ya, begitu. Dia bisa tergerak hatinya untuk mau tahu tentang Tuhan Yesus karena kesaksian kita yang baik. Lalu selanjutnya di sini dikatakan, ya, dan ampunilah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya ampunilah di sini adalah kasih karunia atau anugerah. Nah, jadi maksudnya begini, kita harus mengampuni, memaafkan orang lain itu dengan anugerah. Maksudnya gini, kita harus secara cuma-cuma, tidak memandang, ya, orang tersebut seberapa besar kesalahannya. Kita tidak menghitung-hitung. Oke, saya boleh mengampuni kalau kesalahannya ya setingkat ini. Kalau sudah begini tingkatnya, pengampunan saya ya hanya 1% ini.
atau hanya segini besarnya. Nah, kalau dia lebih tinggi lagi, tidak ada lagi pengampunan. Itu tidak bisa. Di sini ampuni di sini adalah dalam berkaitan dengan anugerah. Artinya secara cuma-cuma, tidak memandang orang tersebut ya siapa dia, ya, dan juga tidak memandang sebesar apapun kesalahannya. Kasih karunia, anugerah. Secara cuma-cuma. Nah, Bapak Ibu, kita kadang-kadang kenapa susah mengampuni? Karena pertama kita melihat orangnya. Kalau orang yang mungkin dekat dengan kita melakukan kesalahan kepada kita, kita merasa masih gampang mengampuni. Karena orang yang dekat dengan kita, orang yang kita senang, kita kasihi. Tapi kalau orang yang tidak dekat dengan kita, ketika berbuat salah kepada kita, wah kita susah untuk mengampuni. Ya. Susah untuk memaafkan. Karena kita lihat orangnya. Apakah Bapak Ibu ada pernah melakukan hal itu? Kenapa tidak mau memaafkan? Karena melihat orangnya. Itu yang pertama. Kedua, kenapa kita tidak mau atau susah mengampuni? Karena kita melihat sebesar apa kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Sebesar apa? Kalau hanya sekedar mungkin kata-kata yang biasa, walaupun kita merasa ya kita tersinggung. Oh, kita merasa, tapi walaupun saya tersinggung masih bisalah saya ampuni. Tapi kalau misalnya kata-katanya agak kasar dan disertai dengan tindakan misalnya, ya, kita merasa, wah saya sulit mengampuni. Karena kita melihat sebesar apa kesalahan orang kepada kita. Itulah kenapa kita manusia pada umumnya sulit mengampuni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita melihat juga seberapa sering dia melakukan kesalahan kepada kita. Kalau 1 kali, 2 kali, kita merasa, bolehlah saya ampuni. Tapi kalau ketiga kali, keempat kali, kita merasa, wah ini tidak bisa, ini saya ampuni terus menerus. Seolah-olah ada batas kuotanya. Jadi 1-2 kali bolehlah saya kasih kemurahan ampuni dia. Tapi kalau sudah 3 kali, ada 4 kali, 5 kali, sering dia lakukan kesalahan kepada kita, sering membuat kita tersinggung, kita bilang, mohon maaf saya tidak bisa mengampuni kamu. Bapak Ibu, kita bisa merasakan itu. Ya, apalagi dalam keluarga ya. Kita bisa merasakan kadang-kadang anak-anak kita, cucu kita, ataupun teman kita, orang lain. Ya. Karena kita sering berinteraksi ya, bisa melakukan kesalahan yang berulang kali kepada kita. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti yang saya katakan tadi, kita harus pandang orangnya, kita harus pandang sebesar apa kesalahan dia lakukan, lalu seberapa banyak dia ulang kesalahannya kepada kita. Apakah kita melihat itu semua? Nah, Bapak Ibu, inilah maksud daripada firman Tuhan. Ampunilah. Dalam bahasa aslinya ada kasih karunia, karis, ya, anugerah. Kita harus mau memaafkan tanpa melihat, tanpa memandang siapa orangnya, sebesar apapun kesalahannya, dan seberapa kali dia lakukan kesalahan kita. Hati kita tetap mau memaafkan. Nah, apakah kita bisa belajar hal ini Bapak Ibu? Saya percaya ya, kita selama ini kita memiliki sikap ya, mau mengampuni. Tapi kadang-kadang kita bisa saja sulit mengampuni. Apakah kita sampai saat ini ada menyimpan rasa sakit hati kepada orang lain?
yang kita anggap, oh itu adalah musuh saya. Apakah kita ada mengalami hal demikian Bapak Ibu? Nah, kita harus ingat firman Tuhan pagi ini. Kita lupakan semua. Kita maafkan semua. Kita ampuni. Anugerah secara cuma-cuma. Tidak usah kita kasih syarat. Oke, saya mau mengampuni ya. Kalau dia begini, baru saya mau mengampuni. Tidak. Namanya anugerah secara cuma-cuma. Gratis. Kita harus memiliki sikap demikian. Karakter demikian. Karena kita adalah orang percaya Bapak Ibu. Ya. Dan sama seperti tadi sabar terhadap seorang terhadap yang lain. Sama juga mengampuni seorang akan yang lain. Maksudnya apa? Orang bisa berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni. Dan kita juga bisa berbuat salah kepada orang, kita juga berharap orang itu mau mengampuni kesalahan kita. Jadi timbal balik. Jadi kita akan lebih mau mengampuni. Kenapa? Karena kita selalu sadar. Saya punya tidak bisa luput dari kesalahan, bisa berbuat salah kepada orang lain. Jadi kenapa saya tidak mau mengampuni? Saya pun bisa berbuat salah kepada orang lain. Maka oleh karena itu saya harus mengampuni. Karena saya juga berharap ketika saya berbuat salah, menyinggung perasaan orang lain, saya juga berharap orang tersebut mau mengampuni kesalahan saya. Nah, di sini dikatakan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi dendam itu, rasa sakit hati itu kita jangan lagi kita simpan. Jangan lagi kita pelihara. Ya. Kalau kita sudah berbicara dendam, artinya apa? Kita merasa sakit hati yang saya rasakan itu sudah begitu besar. Tidak bisa dimaafkan lagi. Makanya kita sampai simpan dendam kita. Simpan dendam loh. Artinya kita merasa kesalahannya itu ya begitu besar. Dan kita ingat terus. Nah, kita harus mau mengampuni. Hati yang mengampuni. Tanpa ada syarat. Kita harus mau memaafkan. Apakah kita bisa terima firman Tuhan ini? Dan kita harus belajar Bapak Ibu. Ya, untuk bisa Tuhan tolong kita. Kita berdoa, Tuhan tolong saya agar saya bisa ya menerima dan melakukan firman Tuhan ini, mau mengampuni. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini dalam firman Tuhan ini diberikan kita teladan yang sempurna. Contoh yang sempurna. Jadi bukan hanya diberikan satu perintah, tapi seolah-olah kita tidak punya contoh, gambaran, teladan. Siapakah orang yang benar-benar mau sabar dan mau mengampuni orang lain. Sehingga kita bisa mengikuti ya contoh daripada pribadi ya orang tersebut. Nah, di sini dikatakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, contoh yang sempurna bagi kita adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Selalu kita ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia selalu sabar terhadap dosa-dosa kita. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Masih ingat apa kata firman Tuhan di Yohanes 3:16? Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia? Karena dia begitu mengasihi kita. Begitu mengasihi kita. Kenapa sampai Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Karena dia sabar. Dia mau mengampuni kesalahan kita. Tuhan tidak mengatakan, oke, manusia sudah berbuat dosa ya, maka saya akan hukum, tidak akan berikan pengampunan, tidak akan berikan kasih kepada mereka, tidak akan berikan kesempatan bagi mereka. Tidak, Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Dia berikan kesempatan bagi kita dengan cara dia datang ke dalam dunia. Dia mau mengampuni kita tanpa mau melihat
siapakah kita, sebesar apa dosa yang kita lakukan, seberapa sering, kalau kita berbicara seberapa sering kesalahan kita lakukan ya, wah kita ini sudah banyak sekali kesalahan kita lakukan. Tapi Tuhan sabar kepada kita. Tuhan mau mengampuni kita. Makanya dia sampai mati di atas kayu salib. Masih ingat apa kata Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tuhan ampunilah mereka. Bahkan ketika Tuhan sudah berdarah-darah, sudah dihina, dianiaya, sudah digantung di atas kayu salib, mau mati demi menebus dosa-dosa kita, Tuhan masih meminta pengampunan. Ketika orang menghina dia masih mau mengampuni. Anugerah, pengampunan daripada Tuhan itu adalah anugerah. Tuhan mau mengampuni kita. Maka di sini dikatakan sama seperti Tuhan. Jadi kita harus mencontohi Tuhan kita, Tuhan Yesus, teladan yang sempurna. Bagaimana dia tidak dendam kepada kita, tidak menyimpan kesalahan kita, ataupun tidak mau memberikan belas kasihan kepada kita. Tidak, dia mau mengasihi kita, dia sabar, dia mau mengampuni kita. Makanya dia datang ke dalam dunia, dia sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Selalu sabar. Bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, apakah kita ada berbuat dosa? Ada melakukan kesalahan? Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Sengaja atau tidak sengaja, kita kadang-kadang bisa melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tetap sabar. Tuhan tidak mengatakan, oke, kamu sudah melakukan dosa lagi, maka saya akan buang kamu selamanya. Tidak. Walaupun Tuhan akan mendisiplinkan kita, tapi dia tidak akan menghukum kita ke dalam neraka karena dosa yang kita masih lakukan. Dia tidak membuang kita, amarahnya tidak menyala-nyala terhadap kita, sehingga dia akan hukum kita ke dalam neraka ketika kita berbuat. Tidak, Tuhan telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan ketika kita masih berbuat dosa dalam dunia ini sebagai orang Kristen, Tuhan sabar. Kadang-kadang dia berikan kesempatan bagi kita. Kalau kita kadang tidak masih bandel, dia akan hajar kita, kasih rotan, pendisiplinan bagi kita. Tapi dia tetap mengasihi kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mendisiplinkan kita, dia tetap mengasihi kita. Itu bukti bahwa dia tetap sayang kepada kita. Nah, jadi kita harus contohi Tuhan Yesus. Bahwa kita harus mau mengampuni. Nah, Bapak Ibu, kita kadang-kadang dalam gereja kita ada menyebutkan doa Bapa kami kan. Kita mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Maka kami juga seperti demikian akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan memberikan teladan bagi kita yang sempurna. Dia mengampuni kita. Dia sabar terhadap kita. Maka kita juga harus mengampuni orang lain. Harus sabar kepada orang lain. Di sini dikatakan kamu perbuat jugalah demikian. Kamu perbuat ini adalah kata perintah. Ya, ini tidak dalam kondisi mau, tidak mau. Kalau saya senang, saya akan melakukannya. Kalau saya lagi tidak senang, saya tidak akan melakukan. Itu tidak tergantung pada kondisi perasaan kita. Ya. Tapi ini adalah kata perintah, tidak ada pilihan. Kita harus melakukan perintah Tuhan ini. Harus mengampuni orang lain. Perbuat jugalah demikian kepada orang lain. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Makanya firman Tuhan ini diberikan kepada jemaat Kolose supaya selalu sadar, mereka ini orang percaya, harus berubah cara hidup mereka. Mereka harus memiliki karakter-karakter Kristus. Dan kita juga harus seperti demikian. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang sangat baik kalau kita mau mengampuni orang lain. Selain kita melakukan perintah Tuhan. Ada berkat bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengampuni orang lain. Pernah tidak kita sadari apa keuntungan, ya,
atau berkat bagi kita kalau kita mengampuni orang lain. Pertama, kita tidak menjadi tertekan dan kita tidak menjadi orang Kristen yang sulit bertumbuh. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kerohanian kita tidak akan sehat. Karena hubungan kita dengan orang lain itu rusak. Lalu bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita berbuat salah, bagaimana kita bisa berdoa, Tuhan ampuni saya? Kalau kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain, jadi kita tak bisa bertumbuh. Kerohanian kita tidak bisa sehat. Dan kita akan terus tertekan. Karena kita selalu ingat terus kesalahan orang lain. Kita jadi bergumul. Bahkan ada orang yang sampai susah tidur, susah melakukan aktivitas karena kepikiran terus. Jadi apa untungnya kita terus menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita? Hanya membuat kita tidak bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Membuat kita terus terpikirkan, akhirnya apa? Hati kita itu jadi tidak baik gitu. Tertekan terus. Ya misalnya ada menantu kita, contohnya melakukan kesalahan kepada kita. Kita tak akan bisa tenang kalau kita masih menyimpan dendam, menyimpan amarah. Kita pun tak bisa jadi kesaksian contoh yang baik, menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Karena hati kita ini masih pahit terhadap orang lain. Jadi kalau kita mau mengampuni kan plong kan, hati kita tenang. Senang kita. Ya, karena kita mau memaafkan. Jadi kita pun bisa tenang, berpikir tenang, ya. Kita pun bisa bertumbuh dengan baik ketika kita berhubungan dengan orang, kita bisa menjadi contoh yang baik. Ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, kita pun bisa minta ampun. Kita dengan beraninya, Tuhan, ampuni dosa saya. Jadi, itu berkat kalau kita mau mengampuni orang lain. Nah, selain karena ini adalah perintah Tuhan, kita harus lakukan. Tapi ada berkat sendiri terhadap diri kita sendiri, ya, dalam kesehatan rohani kita, dalam pikiran kita. Kita akan lebih merasakan ketenangan, kedamaian kalau kita selalu mau mengampuni orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita ingat firman Tuhan ini. Dan kalau kita selama ini memang ada merasa tersinggung, kita ada rasa sakit hati kepada orang lain, mari kita sabar, kita mengampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan tidak hanya untuk masa lalu. Bukan hanya untuk sekarang ini. Tapi ke depan juga. Kalau ke depan, pastilah ada orang yang akan melakukan kesalahan kepada kita. Dan kita juga bisa berbuat salah kepada orang lain. Kita juga harus selalu sabar. Dan mau mengampuni. Jadi bukan untuk masa lalu. Bukan untuk sekarang juga. Tapi juga untuk ke depan. Kita harus selalu mau sabar dan mau mengampuni. Jadi itulah firman Tuhan yang kita bisa renungkan. Hati yang mengampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu bisa lebih mendapatkan ketentraman, kedamaian, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, sungguh firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mau sabar, mau mengampuni orang lain. Sama seperti kami juga berharap orang lain mau sabar dan mengampuni kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang memberikan kami teladan yang sempurna untuk memiliki hati yang sabar dan mengampuni. Tuhan, tolonglah kami para usiawan, agar semua
kesalahan, kepahitan yang ada di dalam hati kami. Baik di masa lalu, sekarang maupun ke depan. Agar kami mau memaafkan, mau mengampuni. Sehingga kami bisa merasakan kedamaian dan juga sukacita di dalam Tuhan Yesus. Tolong kami saat ini ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.